masuk di jajaran kader muda DNU. Jadi kami juga pembina itu Ansor Dirate maupun DNU Jambi. Sekaligus kami juga dulu ketua lembaga amil zakat Masjid Al-Mubarak Bangsari itu di 2011. Usia kami masih sekitar 34 tahun, masih muda. Jadi belum ada nasisme, tapi kami sudah bisa berani mendirikan lembaga amil zakat yang tidak hanya zakat fitrah, tapi zakat mal, infak, sedekah, santunan anak yatim piatu itu di 2011. Belum ada contoh kerang ranting yang sudah maju belum ada. Tapi jiwa penggerak kami sebagai kader Ansor itu sama sebenarnya. Melihat bapak-bapak NU kita ini kalau mengandalkan orang tua-tua kita untuk tidak pelayu orang susah. Saya sadar betul sebagai anak muda Ansor harus punya cara sendiri, punya keperluan sendiri. Nah, walhasil di 2011 itu kami sudah konsultasi dengan Yesus Kosim Bengkajor. Itu seperti NU belum punya lembaga resmi untuk menangani zakat, infak dan sedekah atau studi ya. Sampai masjidnya boleh tersambung. Sementara jembatan awal masjid sampai itu kayak jeneng lembaga amil zakat Masjid Al-Mubarak An-Nahdiyah. Niku kula mulai boten. Karena lazisme belum hadir. Lazisme hadir di Sidoarjo itu di 2017. Itu pun sama pun kuatah contohnya tembun-tembun kata lazisme. Nah, waktu niku kula tidak ada contohnya. Ya, contohnya wis belajar otodidak melihat di kono maju, close di banding, ngopi-ngopi, belajar gitu. Nah, dari pengalaman itu kami bisa membentuk panti asuhan yang menangani yatim piatu di 2014. Waktu itu saya cuma menangani anak sekitar 33 anak. Sekarang pandemi ini bertambah sekitar 102 anak. Saya sudah punya bangunan gedung 3 lantai yang sudah mungkin sekitar 20 anak. Sisanya masih di rumah. Jadi kalau melakukan itu ini mengawal. 2015 dari lembaga amil zakat Masjid Al-Mubarak itu kami juga bisa mendirikan balai pengobatan. Kita bangun gedungnya sekitar habis 60 juta. Itu menempati bersama dengan takmir masjid kita mendirikan balai pengobatan sampai 2 lantai. Yang berikutnya 2015 sampai 2008 kami sebagai pembina dari DNU dan Ansor kami beri kegiatan festival Banjari tingkat Jawa Timur. Jadi anak-anak ini potensi Banjari ini memang di Banjari ini semua hidup. Ibnu BP Ansor Fatayat lembaganya LPMA Ibrahim lembaga perekonomian. Nah, ini lembaga kesehatan, lembaga dakwah, les bumi, Pak Indonesia insyaallah hidup. Ketika Bangsari ini ranting NU Bangsari ini rasa MBC. Karena begini, di 2017 itu baru kami rubah menjadi lazisme. Nah, begitu kami rubah jadi lazisme itu pun kami ditarik di MBC Jambi karena yang bisa memanajemen lembaga amil zakat ini tidak hanya zakat fitrah, tapi zakat infak sedekah itu sudah luar biasa. Packingnya mau udah gak pakai tas kresek, pakai itu karung, pakai sak, dan kita sabun nasisme itu pun juga kita jahit dengan jahitan mesin sendiri. Pakai kata video ngomong kata. Nah, yang berikutnya di 2018 ranting NU Bangsari ini saya pelopori secara administrasi, manajemen dan sebagainya, juara 1 di tingkat FBC NU Candi, dapat piagam piala uang pembinaan 1 juta. Diutus di tingkat cabang Sidoarjo juga juara 1, dia dapat piagam piala uang pembinaan 1 juta. Diutus lagi Sidoarjo di PW Jawa Timur juara 1 lagi, dapat uang pembinaan piala sama 1 sepeda motor. Nah, barokahnya juara di tingkat Jawa Timur, Bangsari ini pun tadi jujukan studi banding, di NTB, di Lamongan, di Malang,
perkuatan. Jadi alhamdulillah, jadi hari-hari ini terus berbeda bonsai ini. Nah, berikutnya setelah 2018, 2019 ini Lazisnu beli 1 unit mobil operasional Luxio yang masih baru itu untuk operasional banom lembaga maupun warga masyarakat. Misalnya butuh damel sakit, butuh damel berobat, butuh damel nopo, niku kita beli. Berikutnya di 2020 kita bentuk lembaga perekonomian NU. Sekarang sudah membentuk koperasi. Perputaran uangnya 1 bulan koperasi ini sekitar 45 juta simpan pinjam. Monggo dibanding. Di 2020 juga kita membeli 1 unit rangpen kurang lebih habis 25 juta untuk memfasilitasi kader-kader kita yang ada di IPNU, PP maupun di Pantai Asuhan untuk belajar Grandband. Tidak hanya Bandari mawon, Grandband sudah kita sering di bon, rangkap sunat sebagainya. Itu perlu termotivasi. Itu kader-kader dulu. Nah, berikutnya 2021 yang terakhir kemarin awal pandemi ini kami juga beli 1 unit mobil dan itu saya peruntukkan untuk ambulan. Nanti monggo. Ini kalau piringaken, kalau resapi apa yang disampaikan malam hari ini itu persis seperti awal-awal kami melihat ranting pulau, ranting yang bersari. Usia saya masih 34 tahun tapi berpikir ya apa carane ranting bernabi bisa maju step by step by step by step. Ternyata mau nggak mau harus ada kekuatan finansial yang bisa menggerakkan roda organisasi. Oke, satu syarat inilah yang akan saya bidik di lembaga Amil Zakat, dan itu pun kami berani diberi amanah Bapak NU sama berani nggak nonton ini, insya Allah kan berbiaya. Tapi di luar biasa itu nopo, ibarat saya mau membuka supaya ranting NU saya ini maju. Niki yang jalannya yang saya membuka ini seperti hutan belantara. Niki yang uloi, ono gendrune, ono macane, ono tunggake, bisa ubaran. Dan itu memang terbukti. Dan ini saya ilmunya dari mertua kula di Dukuh Banjarbaru. Betul beliau juga ketua ranting NU. Terus bunyi bahas ingin noto kok bisa satu pedukuhan ini pas Ramadan menyantuni anak yatim piatu 400.000 rupiah. Ini tapi isinya tukaran tok bu ibu. Oh, akhirnya betul. Nah ini ternyata hasil kami juga mengalami hal semacam itu. Ya monggo. Ramadan itu kami perputarannya di bulan Ramadan mawon sekitar 200 juta lebih. Santunan anak yatim piatu itu hampir 30 hari ini full. Bukber santunan baik yang mukim di panti maupun diajak keluar. Manajemen kami anak yatim piatu dulu memang kumpulkan uang kayak kegiatan santunan. Saat ini mau tidak mau saya bikinkan asrama anak yatim piatu. Betul-betul manajemennya donatur kita tidak terfokus orang kampung, justru dari luar di Malang banyak. Nah itulah yang bisa mengangkat ranting kami ini ternyata dikenal di luar. Monggo kami kalau mau belajar ke Bonsari ini monggo. Nah, banyak program-program yang bisa saya sampaikan, mungkin waktunya ini terbatas. Kami juga membawa laptop, sebenarnya materi-materi tentang Lazisnu, bagaimana membedah visi dan misi supaya ranting ini bisa maju besar. Saya punya konsepnya. Berhubung ini hanya saya sampaikan. Nek sampean kepingin paribasane seperti yang Bonsari monggo. Itu saya juga kepingin, aku pingin kok iko maju rek. Santai nopo? Ya untuk belajar. Kami ikut lomba ranting itu di 2018 baru pertama kali diadakan oleh PWNU Jawa Timur. Sebelumnya yang dilombakan ini di tingkat cabang sama di tingkat MBC. Di tingkat ranting belum ada lomba tingkat ranting. Nah, kalau ikuti
Seandainya 2017 tahun kemarin sudah ada yang juara di tingkat Jawa Timur, kok berranting niku, kok kepingin sinau niku. Berhubung nggak ada, ya dari pengalaman berorganisasi niku, saya mencoba otak-atik, ternyata luar biasa, repot. Kasaris kados akreditasi sekolah dulu, nyetok ngeten. Jurinya itu datang dari PPU Jawa Timur, cek di lapangan, inventarisir sebuah dan sebagainya. Setelah ini juri dari Jawa Timur datang, kita diundang lagi di Jawa Timur, PPU Jawa Timur gantian, bukan dari juri PPU Jawa Timur, tapi dari Dewan Juri Perguruan Tinggi Bonafik. Yang ditanyakan tidak seputar dos pundi, tahlil jenengan, Jamiah Yasin dan lain-lain. Wah, Pak. Pertanyaannya ini kelas nasional. Wah, apa? Ya, moga kalau mau belajar menata itu semua, kami juga punya banyak pengalaman baik di tingkat ranting maupun di EPJ. Di EPJ Jati ini saya juga pernah acara hal akbar ngalamin ditugasi golek duit ya apa carane EPJ oleh duit akeh. Ini saya 2000 terakhir pegang 2 tahun, yang terakhir 2019 saya bisa menghasilkan uang sekitar 270 juta lebih jadi. Yang hadiahnya umroh, sepeda motor, sebagainya itu kalau saya hitung sekitar 100 juta. Dari mana kiat-kiate gimana kalau wurui, termasuk iya apa carane ranting kebon ini sudah kebon iso kompak rukun guyub, itu bisa. Saya punya konsepnya. Jadi sinergitas antara batam dan lembaga itu betul-betul saya ciptakan. Lah di sini pun ibaratnya itu pun bangen rukunan. Jadi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat pun banom lembaga ini butuh ngopo. Lah di sini piye beres. Kaderisasi. Ada adik kita yang mau ikut Makesta, Lakmut, nopo dikirim ke PAJ, siap. Kader-kader Ansor, PKP, itu DTD, Diklat dan sebagainya, siap. PKPU siap. Bahkan sampai seragam pun kita fasilitasi untuk Ibnu, PP, Ansor, Bangsat, kita yang belikan. Kenapa? Kita ini satu kesatuan keluarga. Ada paradigma yang pemikiran yang kapan kita ingin ngerek gendera dewe-dewe, kapan ngerek gendera bareng-bareng. Nah ini penting. Jadi lazisme ini saya ciptakan tempat untuk ngerek gendera bareng-bareng. Akhirnya apa? Semuanya kita libatkan. Di lazim itu juga ada unsur NU-nya, ada muslimatnya, ada fatayatnya, ada ansornya, ada Ibnu PPU. Saya libatkan. Perputaran kami setiap bulan kurang lebih ya, dengan panti asuhan itu yang saya bina sekitar 35 juta itu. Dan banyak juga dari luar, dari donatur. Nah monggo. Jadi besok hari Sabtu Ahad ini ranting kebonsar ini raker teng niku lho, teng pajak teng hotel. Raker. Pelantikan tersendiri, tidak ikut MBC Candi dan juga beli seragam. Jadi ngeten. Pelantikan itu tidak mutlak harus dikoordinir satu pintu dengan MBC. Selunda kebangsaan itu pelantikan sendiri, tidak masalah. Diundang pengurus MBC Candi, diundang, wis sederhana, monggo. Kemarin rantingnya main Pak, butuh seragam, monggo. Jadi tidak istilahnya kepingin mencari pembeda. Jadi ini ranting ini beda foto seragamnya, ranting konon itu tidak ada masalah, tidak ada paksaan. Yang jelas itu inisiatif dari ranting itu harus muncul. Dan ini moga Abah Faton ini kanca kula nggih sae sharing kali kula awal-awal babat alas rasin iki piye cak wis sami kali kula kejarongan di sami-sami napa istilahnya ngawiti. Cuman satu yang perlu kami sampaikan di sini, dukungan Bapak NU ini untuk anak-anak muda ini harus betul-betul dikasih kepercayaan. Betul. Karena nopo
muda ini pikirannya jangkauannya masih kuat, masih banter. Pun sampai enten pemikiran negatif muncul anak-anak muda ini didelokno maneh. Pun sampai. Kenapa? Karena kadang di pemikiran kita ingin wis enjoy zona aman, diukur begitu wajah regenerasi, gak mau regenerasi, ditahan terus. Padahal tidak ada perubahan sama sekali di rantainya. Lah niki ngapunten sama dengan di kami waktu itu. Sing orang tua-tua niki sing kolot, dijak maju piye-piye itu susah. Kami bikin gerakan di bawah anak muda. Kenapa? Kita sadar kalau mengandalkan orang tua kita untuk melayu banter tidak bisa. Yang muda-muda ini harus kuat menyangkan barisan. Kenapa? Nanti 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, kita sebagai generasi penerusnya. Sama kayak ngapunten. Dulu kalau kuat betul bahasa niku. Niki kula. Karena apa? Yang mau berorganisasi itu minim. Kebanyakan ini instan. Bagi pengurus NU instan. Bagi pengurus Ansor instan. Kalau berangkatnya dari Ibnu terus Ansor teng Indonesia Allah itu kuat gedolannya. Kenapa? Ditempah dengan banyak problematika di lapangan. Artinya kata kami juga orang Pemda, saya di Pemda. Apa sih bedanya organisasi di pemerintah dengan di NU? Di pemerintah ini uang sudah ada, tinggal SKPD, OPD menyiapkan menyusun program kerjanya. Uang sudah ada, tetapi di kita program ada, uang nggak ada, boleh. Nah, PR kita ini, ya mau carane awak dhewe punya sumber keuangan yang pasti, yang solid lah. Pintu yang dikatakan oleh Pak ini betul. Ngapain kita cari-cari di yang lain? NU sudah pasti punya lembaga yang namanya lazisme. Lembaga amil zakat, infak, dan sholat. Oh, itu bahkan untuk program pendidikan beasiswa, untuk program sosial, mungkin takziah dan sebagainya, untuk program ekonomi, bantuan modal, untuk bantuan tanggap darurat bencana, niku rehab rumah atap, jaga-jaga yang rusak atau ngaruh, niku pun berjalan dulu. Jadi satu pintu mawon. Lazisme niki yang kula Pemda saya ibaratkan sebagai kantor kas daerah. Retribusi IMP masuk di situ, retribusi pajak reklame di situ, retribusi sampah retribusi pajak dan semua retribusi uang itu masuk di kas daerah. Nah, kas daerah ini akan disupport dari kegiatan dinas A, dinas B, bapak itu bikin kegiatan, muslimah bikin kegiatan, pada kegiatan, Ansor kegiatan, itu kegiatan, lembaga-lembaga bikin kegiatan. Wes gak usah boleh duit, cukup kita. Dan ini ada di kami ini penguatan kaderisasi, ada penguatan bank dan lembaga, ada program untuk masyarakat. Pun cukup saja nih. Di NU niki pun komplit. Di kami di lembaga takmir masjid ada yang mengurusi regenerasi, reformasi takmir masjid itu bukan diurusi oleh NU, tapi diserahkan pada lembaga takmir masjid. Kenapa? Ini yang sudah didelegasikan oleh ada NU. Lembaga Jawa bikin acara pembinaan ngaji-ngaji Al-Quran untuk membangun rawatib sholat. Setiap Ramadan bikin pengiriman untuk imam-imam Ramadan yang keliling-keliling itu lembaga Jawa. Nah, sekarang lembaga itu ada yang ngurusi MI dan sebagainya. Dan semuanya itu nek butuh dana sahabatan itu lazisme. Nah, di lazisme ini unik. Di kami ini pengurusnya 60 Pak, orang lebih. Setiap RT itu ada pengurusnya, bahkan di ketua RT itu pengurus ketua RT itu. Dan yang jadi pengurus di Mahari, di lembaga dakwah, di lembaga pundi, saya pun juga.
bukan di pengurus harian di yang lain. Kenapa? Karena itu akan bagi istilahnya manfaatnya juga akan ke arah sana. Ini mau sebagai tambah pulau, karena ini hanya sekedar memberikan wawasan. Kalau memang butuh lebih detail, kami bisa paparan lebih jauh. Akhirnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.